warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firnia Nurmaida, NIM 2019-710074 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila Ibrahim, NIM 2019-710691 dari kelompok 5. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan akan makanan yang bervariasi juga bernilai gizi tinggi telah mengalami peningkatan. Namun sibuknya aktivitas, kebanyakan orang lebih memilih sesuatu yang bersifat instan sehingga lebih menghemat waktu untuk mengkonsumsinya. Hal ini membuat bisnis makanan instan menjadi bisnis yang menjanjikan dan banyak digeluti oleh pebisnis saat ini. Keripik adalah salah satu makanan ringan yang digemari banyak orang, mengingat keripik instan saat ini sangat bervariasi, mulai dari rasa maupun jenis keripik itu sendiri. Selain itu, karena harganya yang terjangkau dengan rasa yang renyah, menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan dan keluarga. Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen pada makanan instan, keripik membuat banyak pelaku bisnis mulai bersaing dengan meningkatkan inovasi pada produknya. Begitu pula dengan bisnis King Crust yang telah berdiri sejak 2015 ini. Pelaku usaha King Crust melakukan produksi keripik di rumah dengan keadaan rumah produksi yang kurang luas dan memakai peralatan sederhana yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut. Karena alasan tersebut diperlukan pembiayaan atau kredit untuk menunjang keberlangsungan bisnis untuk memenuhi permintaan masyarakat dan juga pengembangan bisnis yang akan memperluas pasar. Yang kedua, ada informasi perusahaan. King Crust bergerak di sektor makanan yang berbasis pada usaha makanan ringan seperti keripik pare, keripik usus ayam, hingga keripik jamur. UMKM ini pada awalnya bernama The Barokah, namun lebih dikenal dengan nama King Crust. Perusahaan ini dipimpin oleh founder King Crust, yaitu Ibu Istiana. Usaha King Crust merupakan usaha perorangan yang didirikan pada tahun 2015, di mana pengurus usaha adalah pemilik usahanya Ibu Dewi Istiana, jumlah karyawan sebanyak 10 orang, alamat usaha Jalan Penanggungan Gang 4A nomor 2, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Nomor telepon 0821 4364 5899 dan akun media sosial seperti IG yaitu @kingcrust_kediri. Yang ketiga, ada tujuan pembiayaan. Tujuan King Crust Kediri mengajukan pembiayaan karena keterbatasan dana dalam mengembangkan usahanya, sehingga membutuhkan penambahan modal. Mengingat permintaan yang semakin meningkat setiap harinya, sehingga mengharuskan pemilik untuk menambah peralatan dan tempat yang lebih besar. Hal ini akan membuat usaha lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat memperluas pangsa pasar bahkan hingga ke luar negeri. Yang keempat, ada gambaran usaha. King Crust merupakan salah satu unit dagang yang bergerak di bidang cemilan dan makanan ringan. Hal ini bermula ketika pemilik Ibu Dewi Istiana berhenti dari pekerjaannya sebagai salah satu guru SD di Kota Kediri. Hal ini dikarenakan beliau dan suami ingin sama-sama merintis usaha mulai dari nol dan ingin membuat cemilan yang berbeda dari yang lain, serta ingin membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Di mana di daerah Ibu Istiana sendiri masih banyak pemuda yang belum memiliki pekerjaan, sehingga Ibu Istiana ingin membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Awal berdirinya King Crust memang tidak berjalan dengan lancar. Banyak hal yang menjadi hambatan seperti halnya pemasaran yang belum maksimal, keterbatasan untuk mendistribusikan, belum mengenal pangsa pasar online, tetapi seiring berjalannya waktu, pemilik akhirnya menemukan cara lain tentang bagaimana pendistribusian, membuat macam varian yang baru, kemasan yang menarik, dan mulai memasarkan via online. Dengan begitu, usaha ini dapat berkembang hingga saat ini. Analisis aspek manajemen ditekankan kepada penilaian karakter dari manajemen usaha. Pemilik usaha ini merupakan orang yang baik, ramah, peduli, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari pengajuan pembiayaan sebelumnya, bahwa pemilik memiliki itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran tiap bulannya. Selain itu, pemilik usaha ini juga merupakan lulusan sarjana sehingga memiliki wawasan yang luas tentang usaha yang dijalankan maupun pengajuan kredit.
Untuk aspek produksi, pada profil produk dari usaha ini terdiri dari bermacam-macam aneka olahan keripik seperti keripik pare, keripik jamur, keripik khusus, dan minte. Konsumen seringkali memesan beraneka macam keripik untuk dijadikan sebagai camilan harian maupun acara pernikahan. Nah, pada karyawan dari Kinkers ini berjumlah 10 orang. Karyawan pada usaha ini memiliki hubungan keluarga dengan pemiliknya. Kebanyakan karyawannya merupakan tetangga sekitar lingkungannya. Dan untuk kegiatan produksi sendiri dimulai dari pukul 8 sampai pukul 3. Pada aspek pemasaran, pesaing dari Kinkers ini itu di daerah Kediri sangat banyak produsen aneka macam keripik yang memiliki ciri khas yang tersendiri. Oleh karena itu, pesaing dari Kinkers ini salah satunya adalah 3 putra yang sama-sama menjual aneka macam keripik. Untuk distribusinya, sebagian besar konsumen Kinkers ini berasal dari Kediri, Malang, Blitar, Tulungagung, Semarang, bahkan luar Jawa. Baru-baru ini pemilik mendapatkan pesanan dari luar negeri. Keripik ini juga sudah tersedia di beberapa toko, bahkan sudah tersedia di Indomaret. Pengiriman keripik ini bisa diambil langsung di toko melalui Grab ataupun melalui jasa ekspedisi. Untuk segmentasi produknya menggunakan segmentasi geografi. Yang digunakan adalah daerah Kediri dan sekitarnya untuk memudahkan proses pengiriman keripik. Pada segmentasi demografi terdapat konsumen cemilan ini semua untuk kalangan usia, mulai dari ibu-ibu, mahasiswa, remaja, dan bapak-bapak yang mampu mengakses internet maupun perangkat digital. Dan untuk targetingnya berdasarkan segmentasi sebelumnya, maka target konsumen adalah semua kalangan usia, khususnya anak-anak remaja di daerah Kediri dan sekitarnya yang cukup aktif dalam menggunakan teknologi dan internet, serta membutuhkan aneka keripik untuk dijadikan camilan sehari-hari, serta acara keluarga maupun nikahan. Untuk positioning, Kinkers ini menonjolkan keripik beraneka macam dengan harga terjangkau, serta cita rasa. Untuk segmentasi produknya menggunakan untuk bauran pemasarannya dari produk dari usaha ini sangat bervariasi sehingga banyak pilihan keripik yang disediakan dengan rasa yang beragam. Konsumen tidak perlu khawatir karena keripik yang diproduksi tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk harganya sendiri, strategi penetapan harga yang digunakan dalam usaha ini yaitu market based pricing, di mana dalam penetapan harga pemilik mempertimbangkan faktor pasar yaitu konsumen dan pesaing. Usaha ini mematok harga yang sangat terjangkau yaitu berkisar mulai dari Rp10.000 hingga Rp160.000. Lokasi usaha ini berada di rumah Ibu Istianah selaku pemilik usaha. Meskipun usaha ini belum memiliki toko resmi untuk beroperasi, namun lokasi yang digunakan saat ini sangat strategis karena berada di wilayah perkampungan dan dekat dengan pasar, sehingga memudahkan untuk pembelian bahan baku. Promosi dari usaha ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, hingga toko online seperti Shopee hingga Tokopedia. Untuk bauran pemasarannya dari produk dari usaha ini Untuk yang selanjutnya, pada aspek legal, usaha ini telah memiliki nomor PIRT yang menandakan bahwa produk-produk dari Kinkers Kediri sudah terdaftar dan terjamin kualitasnya dalam menggunakan bahan baku yang aman untuk dikonsumsi. Untuk nomor PIRT-nya sendiri yaitu 2043571060535-21. Pada aspek makroekonomi, di tahun 2023 mendatang akan ada resesi, yaitu kondisi di mana ekonomi negara memburuk. Tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh pada bisnis keripik sebab sejatinya masyarakat tetap akan membeli produk tersebut karena merupakan makanan untuk Untuk yang selanjutnya, pada aspek legal, usaha ini Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas senilai Rp50 juta, perlengkapan Rp25 juta, persediaan Rp20 juta, sehingga jumlah aset lancar senilai Rp95 juta.
ada aset tetap bangunan senilai 225 juta rupiah, peralatan 20 juta rupiah, dan total aktiva tetap 245 juta rupiah. Total aset seluruhnya yaitu 340 juta ribu rupiah. Dan ada kewajiban yaitu utang usaha senilai 75 juta rupiah, utang bank senilai 45 juta rupiah, sehingga jumlah utang yaitu 120 juta rupiah. Dan ada modal senilai 220 juta rupiah, sehingga total kewajiban yaitu jumlah utang ditambah modal yaitu 340 juta rupiah. Terima kasih. Pada laporan laba rugi telah tertera yaitu pendapatannya sebesar 450 juta dengan total harga pokok produksi sebesar 27.500. Lalu untuk laba kotornya yaitu 422.500.000 rupiah dan total beban operasionalnya sebesar 15 juta. Untuk total beban non-operasional yang terdiri dari beban listrik, beban marketing, dan beban transportasi yaitu sebesar 3 juta, sehingga didapatkan pendapatan bersih sebelum pajak yaitu sebesar 500.000 rupiah. Dan setelah dikenakan pajak sebesar 5%, maka pendapatan bersih menjadi 384. Pada laporan laba rugi telah tertera selanjutnya pada rasio keuangan sudah dihitung cash rasionya yaitu sebesar 0,667, current rasionya sebesar 0,792, untuk aset turnovernya 1,324, debt to asset rasionya 0,353, debt to equity rasionya 0,545, gross profit margin sebesar 0,939, operating profit margin sebesar 0,906, net profit margin sebesar 0,854, dan untuk return on assetnya sebesar 1,130, dan return on. Selanjutnya pada rasio keuangan Seharusnya ada kebutuhan modal kerja. Setiap usaha tentu memerlukan modal untuk pengembangan keberlangsungan usaha agar lebih efisien secara produksi maupun ekspansi. Berikut adalah permodalan yang diperlukan oleh Kinkers Kediri untuk pembelian alat atau mesin dan toko. Yang pertama ada mesin vacuum frying. Alat ini dibutuhkan untuk penggorengan berbagai macam keripik, dan alat ini mempercepat proses penggorengan dan hasilnya dapat langsung dikemas dan membuat keripik lebih renyah dalam waktu yang cukup lama. Alat ini seharga 30 juta rupiah. Yang kedua ada mesin pencampur bumbu. Produk Kinkers memiliki beberapa macam rasa. Mesin pencampur bumbu dibutuhkan agar dapat mempersingkat proses produksi karena dapat memuat lebih banyak produk yang memudahkan dalam proses pencampuran bumbu, sehingga bumbu pada produk Kinkers dapat tercampur dengan cepat dan merata. Mesin pencampur bumbu ini seharga 1.600.000 rupiah. Yang ketiga ada mesin coding atau penanda kadaluarsa otomatis. Kemasan produk Kinkers harus diberi tanggal produksi maupun tanggal kadaluarsa menggunakan mesin coding. Mesin ini bukan hanya bisa membuat kode dan tanggal pada kemasan plastik, namun juga pada kemasan kaleng, gelas, dan nilon. Harga mesin coding ini senilai 3 juta rupiah. Yang keempat ada timbangan dengan harga 780.000 rupiah. Dan yang terakhir ada toko. Toko ini digunakan untuk pengembangan usaha agar pembeli dapat langsung ke tempat dan memilih sendiri produk yang diinginkan. Lokasi toko berada di Jalan Sriwijaya, Kemasan, Kota Kediri. Harga dari toko sendiri ini yaitu 214.320.000 rupiah. Untuk agunan yang digunakan pada pembiayaan ini yaitu sertifikat rumah pemilik usaha. Harga pasar dari rumah tersebut yaitu sebesar 300 juta rupiah, sehingga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan karena lebih besar dibanding modal kerja yang dibutuhkannya.
Berikut ada perhitungan angsuran berdasarkan dana pembangunan cabang baru yang dibutuhkan oleh Kinkers Kediri, yaitu sebesar Rp220 juta dengan margin 20%, sehingga jumlah pinjaman sebesar Rp220 juta, lama pinjaman selama 36 bulan atau 3 tahun, bunga per tahun sebesar 13%, dan seperti yang bisa dilihat dalam tabel yang ada di PPT, maka jumlah angsuran per bulan yaitu Rp7.333.333. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan analisa kualitatif yang meliputi aspek manajemen, aspek produksi, aspek pasar, aspek legalitas, dan aspek makro ekonomi serta analisa kuantitatif yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi beserta rasionya, kemampuan bayar dan perhitungan angsuran, maka Kinkers Kediri layak untuk diberikan pembiayaan. Dengan demikian, kami mengusulkan kepada Komite Pembiayaan agar proposal pembiayaan Kinkers Kediri dapat disetujui sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.